Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju tahap zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, khususnya anak-anakku SMK 2 Boyolali Tulungagung yang saat ini sedang melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, yakni puasa Ramadan, yang mana puasa itu adalah hukumnya wajib bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan iman sehingga kalian dapat menyelesaikan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di sini kita akan mengaji tentang materi keislaman, khususnya materi zakat dan sedekah dengan cara lewat daring. Mudah-mudahan dengan cara daring ini tidak mengurangi semangat anak-anak dalam melaksanakan pondok Ramadan. Tetap semangat dan justru menambah semangat lagi dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kali ini buku ini akan membahas tentang materi zakat dan sedekah. Ya, kenapa membahas materi zakat dan sedekah? Ya, diharapkan dengan membahas materi zakat dan sedekah ini, nanti kalian akan memahami, mengamalkan, dan melaksanakan ibadah zakat dan sedekah ini dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan sehari-hari. Karena zakat itu merupakan kewajiban setiap manusia yang mampu. Untuk itu, untuk menjadi manusia yang sempurna di mata Allah, kita harus terlebih dahulu mengkaji keilmuannya untuk bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar, dan tentunya akan menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan kita, kehidupan di dunia dan di akhirat. Oke, sekarang simak dengan baik-baik ya. Materi kita yang pertama adalah zakat. Kalian mungkin sudah sering mendengar ataupun bahkan mempelajari materi zakat. Alangkah baiknya kita ulas kembali hal-hal yang berkaitan dengan zakat agar kalian dan kita semua bisa menerapkan dan bisa saling mengingatkan ke lingkungan kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan tempat kita tinggal, maupun untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Karena saling mengingatkan itu wajib hukumnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, menjauhi atau melarang kemungkaran itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Zakat
Ya, menurut istilah, sebelum kita kupas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ya, zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan beberapa syarat. Jadi kadar harta tertentu, ada jumlahnya, ditentukan jumlahnya, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi nanti ditentukan siapa saja yang menerimanya dan juga ada syarat-syaratnya, ada aturannya, tidak asal memberi. Terus hukum zakat bagi umat Islam, ya, ini merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu fardu ain atau wajib ain, yang artinya tiap-tiap orang wajib melakukannya dengan syarat-syarat tertentu. Oke. Sebelum itu, selayaknya kita ketahui mana dalil-dalil yang mewajibkan kita harus zakat. Ini banyak dalilnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat hartamu. Yang selanjutnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk pembersih atau untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Masih ada lagi, masih banyak ya anak-anak. Di antaranya firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamas sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan sholat dan membayar zakat, mereka itu beroleh ganjaran di sisi Allah. Mereka tiada akan takut dan tiada akan berduka cita. Selain itu anak-anak, juga ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kewajiban zakat, yaitu sabda Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Ya, muttafaqun alaih. Artinya, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang satu, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mengerjakan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan haji. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Itu juga salah satu hadisnya. Anak-anak, selanjutnya, benda yang wajib dizakatkan itu apa saja? Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ya. Nah, itu ada ketentuannya sendiri nanti. Terus orang yang mengeluarkan zakat itu mempunyai beberapa syarat. Di antaranya
Islam, ya, merdeka, bukan hamba sahaya, ya, milik yang sempurna, milik sendiri. Terus cukup 1 nisab, ya, yang sudah ditentukan ukurannya. Terus sampai setahun lamanya dipunyai. Seperti itu. Setelah itu, nomor 2 yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Yang lainnya tidak wajib dizakatkan. Jadi ini barang tambang yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Syarat orang yang wajib memberikan zakat: Islam, merdeka, milik yang sempurna sampai senisab, sampai 1 tahun disimpan. Seperti itu. Lanjutnya, apa saja yang wajib dizakati? Biji makanan yang mengenyangkan. Seperti apa? Seperti beras, jagung, gandum, ya, dan sebagainya. Kalau yang tidak mengenyangkan, ya, seperti kacang panjang, buncis, ya, dan lainnya, itu tidak wajib dizakatkan. Terus apa lagi benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya? Termasuk buah-buahan. Namun di sini buah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kurma dan anggur, ya. Syaratnya apa? Yang mengeluarkan zakat beragama Islam, merdeka, milik sendiri, dan nisab sudah sampai batas ukurannya. Lanjutnya, apalagi yang perlu dizakati ketika kalian mempunyai harta, yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib, ya. Di sini berapa? Nisab harta perniagaan yaitu seperti nisab emas, ya. Seperti nisab emas, hendaklah dihitung seperti nisab emas, yaitu 2,5% dari hasil harta perniagaan. Ya, oke, anak-anak. Di sini, ya, itu tadi secara garis umum zakat yang harus dikeluarkan, harta yang harus dikeluarkan zakatnya atau zakat mal, ya anak-anak. Itu tadi secara umum. Untuk pembahasan yang lebih detailnya mungkin nanti ada kesempatan lagi, kita akan bahas secara detail lagi tentang ketentuan berapa zakat yang harus dikeluarkan, ya. Untuk selanjutnya kita bahas zakat. Kalau tadi kita bahas zakat mal, sekarang kita bahas zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini juga wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, ya. Kita lihat penjelasannya. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya? Zakat fitrah itu apa, anak-anak? Ya, zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan tiap-tiap orang pada hari raya, menjelang hari raya Idul Fitri, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah besar maupun yang sudah kecil, merdeka atau hamba sahaya, dengan mengeluarkan makanan yang mengenyangkan, ya. Tentu saja tiap-tiap negeri makanan yang mengenyangkan itu apa, itu berbeda-beda sesuai dengan
tempat tinggalnya masing-masing. Anak-anak, selanjutnya syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, Islam, beragama Islam. Yang kedua, orang itu ada sewaktu terbenam matahari di hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan belum habis ke orang itu sudah ada, maka dia dihukumi wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Terus dia mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk wajib yang dinafkahinya, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Jadi dia punya kelebihan harta untuk malam dan siang harinya untuk dirinya sendiri dan orang yang ditanggungnya maupun binatangnya. Kalau sudah lebih, berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, sekarang ada beberapa waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Itu kapan saja, anak-anak? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitrah yakni dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Ya, itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Yang kedua, waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadan. Jadi maksudnya ketika kalian mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan sehingga menemui terbenamnya matahari di akhir penghabisan Ramadan, kalian belum membayar atau mengeluarkan zakat fitrah, maka kalian wajib segera mengeluarkan zakat fitrah di waktu itu. Terus waktu yang lebih baik kapan? Ya, yang disunatkan yaitu dibayar sesudah sembahyang sholat subuh sebelum pergi sembahyang sholat hari raya, itu yang lebih utama. Selain itu ada waktu-waktu yang makruh, anak-anak. Waktu yang makruh itu yang bagaimana? Waktu yang lebih baik dihindari. Ya, kapan? Yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya itu. Jadi alangkah baiknya menghindari waktu itu karena dihukumi makruh. Terus juga ada lagi waktu yang haram. Haram itu tentunya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari waktu ini. Ya, kapan? Ini waktu yang telat ini. Kapan? Dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya itu. Kalau sebelum terbenam itu makruh, sesudah terbenam itu adalah haram. Haram maksudnya kita sudah tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah lagi, tidak bisa disebut zakat fitrah lagi. Atau kalau kita memaksa memberi, yaitu sedekah biasa, ya berarti kita sudah meninggalkan kewajiban zakat fitrah. Siapa saja orang-orang yang boleh atau berhak mendapatkan zakat fitrah? Ya, di sini ada beberapa atau ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini ada dalam surat firman Allah ya, yang menjelaskan tentang kewajiban atau siapa saja yang berhak menerima zakat. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'is sabili faridatan minallah. Yang artinya sesungguhnya sedekah zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang yang dibujuk hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba-hamba yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang musafir, orang yang dalam perjalanan. Yang demikian itu adalah ketentuan Allah SWT. Terus apakah ada orang yang tidak boleh menerima zakat? Ada, ya, orang yang kaya dan penghasilannya banyak itu tidak boleh menerima zakat. Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka, ya, turunan Rasulullah SAW, orang dalam tanggungan yang berzakat, ya, orang yang tidak beragama Islam. Anak-anak, apa hikmahnya dan gunanya perintah zakat ini? 1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk lainnya, ya, membantu atau menolong orang lain agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Jadi kalau kita lihat di sini tuh hikmahnya ada yang sifatnya ekstern dan sifatnya intern. Ekstern keluar, yaitu untuk orang lain, menolong orang lain. Yang untuk intern itu untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita mengeluarkan zakat itu sebenarnya itu baik untuk diri kita sendiri, baik membersihkan yang sifatnya lahir, ya, membersihkan dari kotoran, juga batin, membersihkan hati dan memberikan pendidikan kepada diri kita sendiri untuk selalu peduli kepada orang lain, ya. Selain itu, hikmahnya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rezeki kepada kita semua. Yang selanjutnya menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul, ya, yang akan timbul yang mengancam kita. Yang selanjutnya guna mendekatkan hubungan dan tali kasih sayang kita terhadap orang lain, seperti itu. Itu tentang zakat, ya anak-anak, yang kita bahas tadi. Kalau sekarang sedikit tentang sedekah. Apakah sedekah itu sama dengan zakat? Tentunya sedekah itu berbeda dengan zakat, ya anak-anak. Secara bahasa atau istilah sedekah itu apa? Sedekah itu adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta saja di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang saja kepada fakir miskin, tapi sedekah ini mencakup banyak hal. Bisa zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala perbuatan baik lainnya itu juga bisa disebut sedekah, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan bahwasannya barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, ya, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, ya. Ya, dari penjelasan ayat tersebut
bisa kita gambarkan bahwa sedekah itu memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah, ya, memberi sedekah fakir miskin atau orang lain hanya untuk mengharap ridho Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Selain seseorang melakukan amalan-amalan sedekah itu mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan di hari kiamat, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 245. Sedekah juga bisa diartikan indikasi kebenaran iman seseorang, juga bisa dapat menghapus kesalahan, juga merupakan pembersih harta, mensucikannya dari kotoran. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan seseorang sesuai surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sedekah adalah perisai dari neraka, juga sebagai pelindung di padang mahsyar, dan orang yang bersedekah termasuk ke dalam orang yang dinaungi kelak di akhirat, orang yang bersedekah, ya anak-anak. Namun harus kita pahami sedekah itu tidak hanya harta ataupun uang. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita sedekahkan atau sama Allah dianggap sedekah. Di antaranya adalah bacaan tasbih, tahlil, dan tahmid, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, dan atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian, dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Itu salah satu dalil hadisnya, ya anak-anak. Terus apalagi yang termasuk sedekah, yaitu bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan. Itu juga termasuk sedekah, termasuk sedekah materi, itu juga memberikan materi kita kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Dari sini mungkin anak-anak sudah mulai memahami makna sedekah, begitupun makna zakat, dan yang lebih penting daripada itu adalah pelaksanaan praktek anak-anak di rumah, di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat. Jadi setelah anak-anak mengetahui ilmunya, diharapkan anak-anak bisa mempraktekkan apa yang sudah diketahui, tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tidak berhenti dalam pengetahuan anak-anak saja, tapi saya harapkan anak-anak mempraktekkan semua yang sudah dipelajari, semua yang sudah diketahui dipraktekkan, guna meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berpuasa dan mengamalkan amalan-amalan sunat yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.